Saudara sekalian, mari kita lihat video daripada Bapak Prabowo Subianto di dalam menolak mentah-mentah permintaan Rizik Sihab tempo hari lalu untuk menangkap Bapak Joko Widodo dan akun Fufu Fafa. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Ya. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Tolong Pak. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengik Rizik ini, diceprot cangkeme Pak. Rizik disuruh minggat dari Indonesia. Ngapain do sampah masyarakat, koar terus bersihkan raimu kok yang dibersihkan. Emang orang Indonesia itu butuh kamu. Dasar koar dari zaman bala. Serahkan sama orang proyek-proyek ini, biar dikecapin semukanya gitu. Pemerintah pada banci, ngabisin Rizik aja nggak bisa. Peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum.
Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya. Mau itu Jokowi ataupun pupu papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu ini berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini. Ya? Harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator. Seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu. Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab, yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini. Ya, manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini. Ya. Belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini. Ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu. Ya, supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia, untuk lebih waspada kepada mereka ini semua. Ya, terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini, tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya. Sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban, jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya, ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka ya kan. Memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot. Asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia, khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua keturunan Yaman ini. Ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi. Ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini.
Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa tanggapan Bapak Prabowo ya atas bisa kita bilang untuk menjawab juga apa yang sudah disampaikan oleh Rizik Sihab di dalam bisa kita bilang acara reuni 212 yang kemarin ya, saudara sekalian. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rizik Sihab, ya, bisa kita bilang tidak ada malunya, saudara sekalian. Kenapa tidak ada malunya? Kalau kita lihat apa yang dia perintahkan, ini seakan-akan dia, Rizik Sihab, lebih mulia atau lebih utama dari Presiden Prabowo, saudara sekalian. Oleh karena itu, memang benar yang dikatakan oleh bapak-bapak yang tadi. Anda itu siapa? Lalu kemudian peran Anda di dalam negara ini apa? Sok memerintah presiden, saudara sekalian. Seakan-akan Anda itu lebih tinggi dari presiden. Tangkap Bapak Jokowi, memang benar yang dikatakan oleh Bapak Prabowo, luar biasa. Ya memang, saya juga menteri, kata Bapak Prabowo. Menteri yang mengalahkan saya dulu. Itu ada di dalam menteri saya. Oh maaf, orang yang mengalahkan saya dulu di Pilpres. Tempo hari yang lalu, tempo tahun yang lalu. Itu ada dalam menteri saya. Ini apa pelajaran yang kita ambil, saudara sekalian? Ini yang kita ambil adalah bagaimana Bapak Prabowo itu legowo. Artinya memaafkan, yang berlalu sudahlah berlalu. Ya, apalagi masalah kekurangan pemimpin, saudara sekalian, dikatakan oleh Bapak Prabowo. Memang benar. Semua pemimpin tidak ada yang sempurna, saudara sekalian. Baik itu Bapak Joko Widodo, Bapak SBY, Bapak Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Lalu kemudian Megawati apalagi. Lalu kemudian Bapak eh, Soeharto, Soekarno, Bapak B.J. Habibie. Itu semua ada kekurangannya, saudara sekalian. Jadi kalau kita melihat pemimpin yang sempurna itu tidak ada, saudara sekalian. Selain baginda Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin. Kalau itu pemerintahannya sangat sempurna, saudara sekalian, karena dijaga mereka. Tapi kalau kita berbicara masalah nasionalis, apalagi pemerintah kita di Indonesia ini, baik dari presiden pertama sampai presiden Prabowo, pasti ada kekurangannya. Namun di balik kekurangannya itu, saudara sekalian, ada kelebihannya. Contohnya saja yang presiden yang paling seakan-akan presiden yang paling sering dihina oleh rakyatnya sendiri, namun paling sabar kalau menurut saya, saudara sekalian. Itu siapa? Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo luar biasa dalam membangun terutama infrastruktur di dalam Indonesia ini. Contohnya saja di Papua. Coba lihat di Papua. Bagaimana jalan rayanya di sana. Luar biasa. Semua tol dibuka-buka besar-besaran. Pada zaman siapa? Era Bapak Joko Widodo, saudara sekalian. Ya, meskipun pembangunan jalan itu dibangun pada masa Bapak SBY dulu. Sudah ada gitu. Tapi secara masifnya itu pada zaman Bapak Joko Widodo, saudara sekalian. Dan sekarang pemerintahan Prabowo sebenarnya sudah ditaruhkan dasar oleh Bapak Joko Widodo. Tinggal Bapak Prabowo yang melanjutkan. Lalu kemudian memang benar yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi, saudara sekalian, itu merepresentasikan keresahan kita atas Rizik Sihab yang selalu kuar-kuar. Yang seakan-akan dia yang paling tinggi di Indonesia ini. Mengatur, memerintahkan. Itu dia, saudara sekalian. Lalu kemudian ada kata-kata yang luar biasa dari bapak-bapak tadi, saudara sekalian. Kayaknya ini Rizik Sihab itu masih dendam atau masih masih sakit hati ya gara-gara ormas dia ya, yang dibubarkan atau ditekan oleh Bapak Joko Widodo. Bahkan dikatakan ormas diterlarang ya, saudara sekalian. Ya memang karena kalau kita lihat mengatasnamakan agama gitu, saudara sekalian. Dan ini penyakit bangsa kita.
terutama warga negara Indonesia, mudah tertipu sama penampilan saudara sekalian. Kalau sudah melihat orang pakai sorban, lalu kemudian dengan sorbannya itu berdakwah atas nama agama, mengatasnamakan agama. Lalu kemudian kita tidak tahu apa yang diselipkan di dalam ceramahnya itu, saudara sekalian, mengatasnamakan Islam. Namun tujuan utamanya apa? Apalagi Gus-Gus yang sempat viral kemarin, saudara sekalian, Gus Miftah. Meskipun salah begitu, ada yang membelanya, saudara sekalian. Itulah kita di Indonesia, berdemokrasi sangat tinggi. Seharusnya kita bersyukur tinggal di Indonesia. Coba kalau di negara lain, saudara sekalian. Contohnya di Mesir saja. Kita, bisa kita bilang, kalau di negara-negara lain juga. Negara-negara bukan di Mesir saja, negara-negara lain. Anda menghina pemerintah, mencaci maki pemerintah, langsung hilang Anda, saudara sekalian. Untung kita tidak hidup pada zaman Pak Soeharto, saudara sekalian. Ketika kita berbicara, apalagi aktivis-aktivis yang berani berbicara dulu mengkritik pemerintah dengan keras. Pada zaman Bapak Soeharto, saudara sekalian, itu langsung hilang seketika. Ini tidak menutup kemungkinan nanti di zaman Bapak Prabowo ini akan seperti itu. Akan diaktifkan lagi pasukan senyap itu, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan sebagai tambahan wawasan bagi kita, apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo maupun Bapak Kumis tadi, saudara sekalian. Mudah-mudahan melihat video ini ya. Lalu kemudian bapak-bapak tadi, luar biasa. Kita tidak melihat penampilan bapak-bapak tadi. Ada tidak pakai baju, lalu kemudian pakai pakai kalung. Tapi luar biasa yang disampaikan, saudara sekalian. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat orangnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.